Baiklah teman-teman, kawan-kawan semuanya, hari ini saya sama Makcik sedang ingin mengolah kopra ataupun kelapa yang dikeringkan lalu kita kirim ke Natuna, dan itu adalah Makcik yang sedang mencari buah kelapa. Jadi di video ini saya akan memberikan tahap-tahapannya ya. Dari pertama itu pengumpulan buah kelapa yang sedang dilakukan oleh Makcik sekarang. Makcik ini kawan-kawan walaupun hampir 70 tahun akan tetapi masih sangat kuat ya untuk berkebun dan mengolah kebunnya yang sangat luas bersama Pak Cik. Hanya saja Pak Cik sedang tidak bersama kita sekarang, makanya hanya saya dan Mak Cik. Dan ini adalah keranjang untuk membawa buah kelapa. Sekarang Mak Cik sedang membelah buah kelapa. Kalau yang berwarna hijau ini menggunakan alat yang namanya sadau, yang itu untuk menjatuhkan buah kelapa dari pohonnya. Sedangkan yang buah kelapa yang warna coklat seperti yang banyak kalian lihat di sini adalah buah kelapa yang memang sudah jatuh. Nah, Makcik ini memegang alat namanya congkel. Nanti saya akan jelaskan fungsinya ya. Sekarang Makcik masih membelah buah kelapa yang sudah tua. Makcik ini sangat jago sekali ya, walaupun tenaganya tidak seperti orang muda, tetapi semangatnya masih luar biasa sekali. Seperti yang teman-teman lihat ketika Makcik kita sedang membelah buah kelapa. Buah kelapa dibelah menjadi 3 seperti yang kalian lihat. Itu adalah tumbuh kelapa, bisa dibuat sayur juga, dan rasanya sungguh menggugah selera. Dan buah kelapa ini proses pembelahannya itu merupakan salah satu proses yang sangat susah ya, karena membutuhkan banyak sekali tenaga sehingga sangat melelahkan. Sedangkan di belakang saya tadi itu adalah pohon cengkeh itu, tetapi belum kelihatan buahnya karena pohonnya masih kecil. Tetapi kalau yang ada buahnya itu udah besar buahnya, lebat dan sudah dipanen juga. Dan tempat kita bekerja itu tidak jauh ya dari laut, karena pohon kelapa ini memang tumbuh di tepi pantai. Jadi sangat banyak sekali. Dan sekarang saya masih berusaha untuk membelah seluruh buah kelapa yang ada di tepi pantai ini untuk kemudian dilakukan proses yang lainnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, prosesnya memang cukup melelahkan ya. Jadi salah satu proses yang paling lama itu ya membelah buah kelapa ini menjadi 3 bagian, karena juga berbahaya menggunakan alat tajam. Sedangkan saya agak ketakutan sehingga harus menggunakan sarung tangan sebagai pelindung biar tidak terlalu berbahaya bila memang terkena dari parang ini ataupun alat untuk membelah buah kelapa. Dan di tepi kita juga ada sebuah sungai ya. Jadi sungai ini sangat jernih sehingga airnya bisa langsung diminum karena tidak polusi oleh sampah-sampah masyarakat dan lainnya, karena memang di tempat kita ini kawasannya masih sangat kampung. Di sini tidak ada internet. Dan Makcik sekarang melakukan proses yang ketiga, yaitu mencungkil daging kelapa. Jadi daging kelapa yang masih melekat di tempurung dan sabutnya ini kemudian dicungkil menggunakan alat yang dipegang Makcik itu, namanya adalah suwe, yang sudah pernah saya mention tadi. Jadi suwe ini sangat berguna ya. Saya tidak tahu apakah di tempat lain ada yang menggunakan suwe, tetapi memang di Pulau Serasan, Natuna ini, suwe ini sangat populer untuk memisahkan antara daging kelapa dan sabutnya. Jadi setelah dipisahkan, sabut kelapanya itu disusun, kemudian bisanya dibakar. Sedangkan yang Makcik pegang itu tumbuh sangat banyak sekali, beberapa kita buang, akan tetapi juga ada yang kita kumpulkan sama Makcik untuk kita jadikan sayurnya nanti. Dan di belakang Makcik itu adalah batu karang. Karena tempat ini memang sangat dekat dengan laut, jadi ya sangat
Pemandangannya sangat luar biasa gitu ya. Tak tentu pasal nak jual buah mak. Habis tu mak langsung marut saguk lagi. Sudah lak nerapi dah. Marut saguk. Lah kan 231 baru sudah saguk lagi John. Tak terjual lagi dia serasan isa tu kan. Mak bawa pergi subi. Langsung mak pergi subi. Bawa saguk 100 lebih kilo. Mak bawa alat terapi. Boleh santai-santai je mak. Dah habis jual saguk. Ngering nyok lagi. Tak sudah nyok tu ni. Ada dia rontok orang. Nak hendak pintik dulu lah. Mingon luar nak buat hasil. Dia betas sarung. Habis dah seruan. Seruan mak nak bawa nak kelik dari sumber. Mama bawa kecewa lagi. Buat dengar. Buah kelapa ini kawan-kawan biasanya kita tidak jual di Pulau Serasan ya, tetapi kita dijual ke tempat lainnya, yaitu di Pulau Kalimantan. Jadi kita juga biaya transportasinya lumayan besar, sehingga keuntungan dari membuat kopra itu sangat kecil kan. Tetapi karena petani di sini tidak punya pilihan, jadi ya ini sebagai satu-satunya alternatif ya untuk mendapatkan uang. Dan di situ ada jalan raya, bukan jalan raya ya, jalan kampung, dan tidak disemen, dan ini hanya hasil gotong royong dari masyarakat. Jadi masih kurang ya perhatian dari pemerintahnya. Semoga pemerintah kedepannya memperhatikan ya, karena sangat memudahkan masyarakat kecil untuk mengangkut barang-barang pertanian ke daerah kecamatan. Karena di sini memang daerahnya sangat terpencil dan akses jalannya itu sangat sulit. Jadi di sini tidak ada jalan yang diaspal, dan juga tidak ada listrik, juga tidak ada koneksi internet. Jadi apa-apa masih serba terbatas. Setiap malam saja saya dan Maci itu masih menggunakan pelita. Setelah proses pencungkilan itu, kita menuju ke proses yang keempat, yaitu buah kelapa yang sudah dicungkil tadi itu kita jemur. Proses penjemuran ini memakan waktu cukup lama ya kawan-kawan, mungkin sekitar 3 hari kalau hari sangat terik. Tetapi kalau memang harinya kurang terik, itu prosesnya bahkan sampai 7 hari ataupun 1 minggu. Jadi meskipun prosesnya itu tidak seberat mencungkil dan membelah buah kelapa, tetapi bisa dibilang prosesnya itu sangat lama. Dan di sana itu ada namanya para. Itu adalah salah satu juga alternatif dari proses penjemuran buah kelapa untuk menjadi kopra ini, bila memang biasanya kalau hari hujan ataupun kita ingin mengeringkan buah kelapa ini dalam waktu yang singkat. Misalnya orang tidak punya banyak waktu dalam mengerja buah kelapa, mereka biasanya mengeringkan menggunakan asap ataupun menggunakan sabut kelapa. Nah, ini adalah cengkeh. Kita tadi baru mulai panen. Di sini ada kebun-kebun kecil Makce ya, ada kebun cabai tadi yang seperti saya tunjukkan. Ini buah kelapa yang telah dibelah. Sekarang saya menuju ke para. Nah, ini adalah proses juga dalam pembuatan pohon kelapa. Kalau tidak dijemur tadi, kita menggunakan para ataupun pawan untuk menyalai buah kelapa, dan ini masih sangat tradisional ya caranya. Jadi bukan dari proses pabrik, dan prosesnya itu masih masih cara-cara sangat sederhana, yaitu salai itu adalah kayu yang disusun, kemudian juga menggunakan bambu yang dibelah.
oleh Pak Cik. Kemarin kita sama-sama Pak Cik ya membuat para ini agar lebih mudah untuk mengeringkan pohon kelapa. Seperti kalian lihat itu ada seng biar apinya tidak memakan kayu-kayu penyangga dari para tersebut, dan sabut-sabut itu dibakar untuk sebagai bahan dari kelapa. Dan ini kelapanya sudah hampir kering ya teman-teman, bisa dilihat itu sudah mulai agak berminyak. Nah, ini yang agak berminyak kecoklatan ini menandakan bahwa kelapa itu hampir mengering. Jadi ini tidak lama lagi prosesnya, kelapa ini sudah bisa kita kumpulkan, kita kemas sebelum kita jual ke Pulau Kalimantan, pulau yang tidak jauh ya, berada di Pulau Natuna. Jadi memang orang-orang Natuna ini akses ekonominya itu paling mudah ke Pulau Kalimantan. Hanya saja memang kapalnya itu tidak datang tiap hari. Jadi semoga aja pemerintah ke depannya itu memudahkan akses ya ke Pulau Kalimantan dan mungkin juga pulau-pulau besar Indonesia lainnya, agar masyarakat itu sangat mudah untuk menjual komoditas-komoditas yang berasal dari daerah perkampungan, salah satunya di sini di Air Gayam ini. Ini prosesnya hanya 1 hari ya kalau disalai, apabila apinya itu cukup besar. Jadi prosesnya jauh lebih cepat. Nah, setelah itu ini kelapa yang sudah siap dikemas, yang telah menjadi kopra. Ini namanya adalah kopra dan sudah kita angkut tadi berada di dalam rumah. Nah, ini nanti fungsinya itu biasanya minyak kelapa itu bisa dibuat selain juga untuk minyak goreng, juga untuk industri ya. Salah satunya itu dalam proses pembuatan sabun. Jadi harganya itu sekitar Rp800 per kilogram. Bahkan kadang-kadang itu turun hanya sekitar 500 atau 600. Dan ini adalah rumah makcik yang sangat-sangat sederhana. Di sini biasanya kita tinggal, jadi tidak ada listriknya. Memang penghasilan dari buah kelapa ini tidak sebesar dahulu karena sekarang sudah banyak sawit, dan cengkeh juga harganya juga tidak senilai pada tahun 90-an ya. Sekarang cengkeh itu boleh dibilang harganya murah. Jadi itulah tadi teman-teman video kita tentang mengolah buah kelapa menjadi kopra. Semoga teman-teman menikmati video ini dan juga semoga menginspirasi. Terima kasih semuanya.